Halo semuanya, kembali bersama dengan saya Jimika Santosa, coach dan hipnoterapis. Di sini saya akan membahas masalah anxiety, gangguan kecemasan dan juga GERD asam lambung. Ya, siapa di sini teman-teman yang masih mengalami sesak nafas? Sesak nafas, kemudian rasanya nafasnya pendek seperti itu, atau seperti sensasi kehilangan oksigen, pokoknya atau nafas ngap seperti itu. Ketika teman-teman lagi nggak ngapa-ngapain, ketika teman-teman misalnya lagi keluar rumah, ketika teman-teman misalnya di tempat kerja, ketika teman-teman lagi mau makan atau habis makan, dan ya teman-teman tuh gak enak banget dan masih mengalami sampai hari ini. Ya, bagi teman-teman yang masih mengalami hal ini, teman-teman yang masih mengalami anxiety, gangguan kecemasan, teman-teman yang masih mengalami GERD, asam lambung, tontonlah video ini sampai habis karena di sini saya akan bahas caranya. Dan cara yang terakhir teman-teman itu sangat mantep banget, teman-teman bisa pakai itu ya. Dan pastikan subscribe ya, subscribe sekarang. Dan karena ketika Anda subscribe, Anda akan mendapatkan informasi pertama kali ketika ada video-video saya yang membahas tentang kecemasan yang tentunya akan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, silakan subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya. Teman-teman semuanya yang masih mengalami sesak nafas ya, sesak nafas, nafas ngap. Biasanya pastinya teman-teman mengalami ini ketika biasanya yang pertama itu adalah saat setelah makan. Ya, saat setelah makan kemudian rasanya nafasnya ngap, nafasnya sesak seperti itu. Nah, ketika nafas sesak, nafas ngap ini kemudian teman-teman jadi berubah menjadi panik ya. Panik, waduh ini kenapa? Kenapa dengan saya? Apa yang terjadi? Saya akan mati dan sebagainya. Nah, itu membuat teman-teman mengalami simptom atau gejala-gejala tubuh yang lain yang nggak nyaman. Dada sesak, kemudian jantung berdebar kencang dan lain-lain. Oke, itu pasti teman-teman alami. Nggak cuma ketika teman-teman ketika habis makan, tapi sebelum makan pun biasanya teman-teman mengalami hal itu. Mengalami hal itu sebelum makan karena teman-teman biasanya merasa ya takut nanti kalau aku makan ini kumat. Nanti kalau aku makan ini, nanti kalau terjadi apa-apa gimana. Nah, kemudian akhirnya sebelum makan itu teman-teman sudah sesak nafas duluan. Udah deh, akhirnya acara makan yang seharusnya bisa lebih baik jadinya teman-teman agak terganggu dengan adanya si sesak nafas yang datang. Dari apa yang saya lihat di grup Bapak Cemas, grup Goodbye Anxiety, ataupun ketika saya tanya pada teman-teman di Instagram tentang kapan aja sih teman-teman mengalami kecemasan atau mengalami sesak nafas ini, ya ada beberapa di antaranya saya sebutkan tadi, yang sebelum makan dan sudah makan. Kemudian juga ada teman-teman yang juga mengalami hal ini ketika mendengar kabar buruk. Ya, mendengar kabar buruk itu bisa mendengar ada orang meninggal, teman meninggal, saudara meninggal, kerabat meninggal, yang itu akan memicu sesak nafas. Nafas berat, nafas ngap seperti itu. Teman-teman mengalaminya. Biasanya yang lain adalah ketika sedang emosi. Emosi di sini itu adalah ketika kita lagi marah, kesel, sebel gitu kan, atau ketika kita punya emosi yang nggak bisa diungkapkan pada orang tersebut, atau kita emosi dengan diri kita sendiri, jadinya tiba-tiba kemudian nafasnya ngap, nafas pendek, nafas berat, nafas cepat seperti itu, yang kemudian membuat teman-teman jadi panik. Hal lain yang saya temukan adalah bahwa banyak orang mengalami hal ini ketika mereka makannya telat. Ya, makanya telat ya, jadi begitu akhirnya. Makanya telat, lupa makan, ya, dah, sesak nafas datang, menghampiri. Ya, kemudian ya, begitulah teman-teman jadi panik, cemas, tak terhingga. Yang lain adalah misalnya ketika teman-teman lagi kecapean, ya, kecapean juga kemudian teman-teman jadi, aduh kok gabung capek ya, itu kenapa ya? Nah, pikiran-pikiran negatif itu kemudian membuat teman-teman jadi sesak nafas, ya. Kemudian juga yang lain adalah ketika teman-teman melakukan aktivitas-aktivitas yang teman-teman anggap menakutkan. Misalnya kalau teman-teman takut keluar rumah, ya pasti kalau keluar rumah biasanya akan sesak nafas. Kemudian ketika teman-teman melakukan olahraga, takut nanti kalau olahraganya kumat gitu kan, ya teman-teman langsung alami sesak nafas. Atau ketika teman-teman lagi di dalam rumah gitu kan, dalam rumah lagi nggak nyaman seperti itu, Anda mengalami nggak nyaman dalam rumah, kemudian ya Anda sesak seperti itu. Jadi ada hal-hal yang
di mana teman-teman sudah takut duluan yang membuat teman-teman akhirnya sesak nafas. Dan banyak hal lainnya yang seringkali itu teman-teman mengalami sesak nafas. Tapi kalau boleh dibagi, itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah penyebabnya adalah karena berkaitan dengan makanan, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pola pikir, ya, dengan pikiran kita. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu Instagram saya, silahkan ya ikuti Instagram saya, Jimmy K. Santosa. Ikuti Instagram saya, di situ teman-teman juga akan dapatkan manfaat positif dari ikuti Instagram saya. Saya bahas juga tentang kecemasan secara umum dan juga kecemasan secara khusus. Teman-teman, kalau saya bagi tadi, kembali saya bilang bahwa kalau saya bagi itu ketika momen-momennya itu biasanya yang berhubungan dengan makanan atau pikiran negatif. Dan secara umum, kalau kita mengalami GERD atau asam lambung dan juga mengalami gangguan kecemasan, ya pemicunya ya itu. Karena kalau GERD kan biasanya berhubungan dengan makanan, ya kan? Kalau Anda GERD berarti kan maka asam lambung itu akan semakin mudah naik ke atas. Nah, ketika Anda mengalami GERD atau asam lambung naik ke atas, maka yang terjadi adalah Anda bisa mengalami sesak nafas. Itu bisa terjadi, ya. Dan juga ketika Anda mengalami namanya adalah gangguan cemas, itu juga bisa mengalami sesak nafas juga. Nah, ketika Anda mengalami GERD atau asam lambung naik ke atas, biasanya memang teman-teman karena Anda sudah selesai makan, oke, nah itu kan sudah produksi asam lambung tuh, karena katup yang antara esofagus antara kerongkongan dengan lambung itu kita belum benar, dalam artian belum benar adalah kurang kuat, tanda kutip adalah ya lemah seperti itu, tapi itu ya normal. Kalau Anda GERD ya biasanya katupnya agak lemah seperti itu, yang kemudian itu membuat asam lambung naik ke atas. Jadi ketika Anda makan, ya otomatis biasanya itu langsung naik asam lambungnya. Beberapa menit setelah makan itu biasanya langsung muncul. Jadi itu teman-teman pahami ya, ketika biasanya nggak semua orang yang mengalami asam lambung GERD itu akan selalu mengalami ini, oke ya. Tapi tergantung tingkatnya. Nah juga ketika teman-teman misalnya telat makan juga sama, itu kan juga udah mulai ke atas asam lambungnya. Nah ketika asam lambung ke atas, maka yang terjadi adalah apa? Ya sesak nafas itu terjadi, ya. Biasanya kayak kita sesak nafas di sini loh, di tengah-tengah sini, biasanya di ulu hati biasanya, kemudian jadinya kayak ada kayak ada tekanan di ulu hati, kemudian itu membuat kita jadi rasanya sesak nafas seperti itu. Itu karena GERD-nya. Nah, kalau karena anxiety-nya, karena gangguan cemasnya, ya cemas salah satu dari ciri dari gangguan kecemasan yaitu nafas sesak, nafas pendek, nafas berat, nafas ngap, seperti itu. Ya, jadi teman-teman pahami ini dulu ya. Dan itu sebenarnya ya, kalau pertanyaan apakah itu berbahaya? Tidak berbahaya, itu aman. Nah, masalahnya adalah teman-teman selalu berpikiran negatif terlebih dahulu ketika ada rasa negatif, ketika ada rasa nggak nyaman itu muncul. Itu kan masalahnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas nih, gimana solusinya ya, gimana solusinya untuk teman-teman bisa mengatasi masalah sesak nafas ini. Yang pertama teman-teman, kalau ini berkaitan dengan makan, pastikan yang pasti adalah jauhi makanan-makanan pantangan. Tapi ini juga Anda riset sendiri, Anda cari sendiri apakah memang makanan itu pengaruh pada Anda atau tidak, karena tingkat asam lambung tiap orang berbeda-beda, ya. Jadi Anda patuhi pantangan makan. Biasanya makanan yang berhubungan dengan apa? Sambal, kemudian apa lagi? Asam, seperti itu ya biasanya. Kemudian juga kopi nggak boleh, alkohol nggak boleh, seperti itu. Nah, itu ada juga video yang pernah saya bahas tentang makanan di sini. Teman-teman bisa tonton sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah tahu bahwa kalau ini nggak boleh, ya jangan dimakan. Kadang-kadang kita masih dablek. Kita masih dablek itu apa ya? Kita masih mengutamakan nafsu ya. Nafsu kan udah nggak lama makan, kemudian nyicip dikit. Nah, kita pada kondisi lambungnya belum terlalu pulih. Atau sudah pulih enakan, tapi sebenarnya belum terlalu pulih banget, udah nafsu. Jadi kemudian ketika nyoba sedikit, kemudian kebablasan sedikit, jadi banyak. Jadi banyak, udah deh kumat deh seperti itu, padahal lambungnya belum benar, gitu ya. Jadi teman-teman pastikan makanan juga benar. Kemudian adalah pastikan juga makannya jangan telat. Nah, tapi masalahnya adalah
Makan jangan telat ini maksudnya adalah bahwa biasanya kan kita jam-jamin ya. Anda boleh pakai metode 4 jam sekali, 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam seperti itu. Atau Anda boleh makan pagi, kemudian makan siang, kemudian ternyata ada snack. Oke, makan siang, makan malam, dan ada snack seperti itu. Nah, itu tergantung dari tingkat asam lambung GERD yang Anda punya masing-masing. Anda silakan konsultasikan ke dokter, itu akan lebih jelas ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata saking sibuknya dengan kerjaan, yang terjadi adalah teman-teman jadi lupa makan, ya kan? Nah, kalau lupa makan, ya udah itu naik lagi tuh. Kalau itu sudah sering terjadi dengan alasan apapun, entah karena kerjaan saya banyak sekali, entah karena saya ngurus anak banyak, sehingga saya nggak kesempatan untuk mengurus diri saya, apapun alasan teman-teman, kalau teman-teman mau sehat, kalau teman-teman mau sembuh, izinkan untuk makannya diatur, ditaati. Jadi kalau teman-teman banyak kerjaan, pasang alarm. Pasang alarm aja. Ya, pasang alarm. Itu makan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tapi juga jangan menjadi ketakutan telat makan. Karena jadi kalau ketakutan telat makan, jadinya ya Anda makan terus gitu loh. Itu juga nggak bagus. Karena ketika Anda makan terus, ya lama-lama perutnya yang harusnya dimakan sedikit tapi sering, tapi karena Anda makannya keseringan loh ya. Oke, bedakan antara makan sedikit dan sering dengan keseringan. Yang terjadi, Anda bukannya membuat porsi makan sedikit-sedikit, tapi ya tadi loh banyak akhirnya di perut ya, asam lambung naik lagi gitu ya. Oke, saya akan bahas nanti tentang tentang pola makan nanti di video selanjutnya. Nah, jadi itu pahami dulu teman-teman ya. Itu cara lain supaya kita nggak mengalami sesak nafas setelah makan karena asam lambungnya naik ke atas, maka pastikan ketika sebelum makan, makannya itu pastikan makannya jangan terburu-buru. Oke, makannya itu harus benar-benar Anda nikmati pelan-pelan seperti itu, dilumat sampai benar-benar halus supaya lambungnya bekerja dengan lebih mudah. Oke, nah kalau teman-teman bisa melakukan seperti itu, dan juga teman-teman kalau makan ya makan saja, dalam artian teman-teman juga nggak terlalu perhatian ke handphone atau sambil nonton TV, karena ketika sambil nonton handphone atau nonton TV, teman-teman jadinya nggak fokus ke makan. Jadi kadang-kadang teman-teman makanya jadi tanpa disadari makanya cepet ya. Jadi pastikan makannya adalah makan yang benar-benar baik, perlahan, dan dikunyah sampai benar-benar halus seperti itu ya. Dan juga perhatikan juga pikirannya ketika mau makan. Jadi ketika mau makan, mindsetnya, saya ulang lagi teman-teman seperti yang di video kemarin, bahwa mindsetnya saya makan untuk sembuh. Saya makan untuk memberikan saya energi, kekuatan, bukan saya makan karena saya takut kumat. Bukan karena saya makan saya takut terjadi apa-apa, bukan. Jadi ketika makan pastikan Anda makan dengan tenang, makan dengan pikiran lebih baik. Kalau pikirannya masih ngaco, jangan makan dulu. Stay cool dulu, tenangkan diri dulu ya. Tenangkan diri dulu dengan cara teknik nafas yang saya ajarkan di bagian akhir dari video ini. Jadi pastikan nonton video ini sampai terakhir supaya tahu teknik nafasnya seperti apa. Cara lainnya biasanya yang kita lakukan untuk P3K biasanya adalah minum air hangat plus madu. Itu biasanya teman-teman mungkin juga udah lakukan ya. Itu juga. Kemudian cara lain adalah melakukan grounding teknik. Grounding teknik itu 5 cara. Ya itu pernah saya bahas di video ini. Silahkan cek. Jadi cara lain teman-teman adalah menggunakan buku Bye-Bye Cemas dan juga menggunakan buku Goodbye Anxiety. Nah, ini powerful banget teman-teman, udah banyak testimoninya. Nah, terutama bagi teman-teman yang belum punya buku Goodbye Anxiety, oke, ini buku terbaru saya, ini beda banget isinya dengan buku Bye-Bye Cemas. Ini akan membantu teman-teman bisa lepas dari kecemasan dengan jauh lebih mudah. Oke, testimoni juga banyak teman-teman tentang buku-buku ini. Silahkan untuk teman-teman memanfaatkan kesempatan baik ini, mendapatkan buku ini supaya teman-teman bisa mengatasi segala kecemasan teman-teman dengan lebih cepat lagi ya. Cara lainnya adalah teman-teman dengan menggunakan mindfulness atau teman-teman belajar menyadari hari ini saat ini seperti itu. Nah, mindfulness teman-teman sudah ada saya bahas dulu, saya pernah ada video YouTube dengan orang yang sembuh dari kecemasan dengan Pak Ates di sini. Nah, kemarin saya juga udah kasih di YouTube juga IG live saya bagaimana dengan praktisi meditasi
untuk membereskan kecemasan. Ada juga di sini, ada prakteknya. Nah, itu teman-teman bisa pakai, teman-teman. Ya, salah satu yang saya bahas di buku Goodbye Anxiety ini, isinya adalah juga meditasi, mindfulness. Ya, saya bahas juga di sini. Jadi, teman-teman, itu akan sangat membantu teman-teman bisa mengatasi nafas sesak. Jadi, ketika teman-teman bisa mulai menyadari pikiran kita, mulai memperkuat otot-otot kesadaran akan apa yang dirasakan seperti itu, sehingga pikiran kita nggak kemana-mana, teman-teman akan cepat pulih. Udah banyak orang-orang yang sembuh dengan cara seperti ini. Nah, yang terakhir teman-teman, gunakanlah teknik nafas diafragma atau teknik nafas perut. Ya, teman-teman latih, yaitu dengan cara teman-teman bisa duduk, bisa berbaring. Biasanya latihan pertama berbaring, tapi intinya adalah caranya seperti ini, teman-teman. Teman-teman ketika tarik nafas, perutnya membesar, dadanya tetap tenang. Kemudian ketika Anda keluarkan nafas, perutnya mengecil. Ya, itu teman-teman lakukan itu, karena melatih nafas ini sangat bagus sekali, terbukti membantu teman-teman untuk bisa mengatasi sesak nafasnya itu. Ya, tentu saja ini harus dilatih, teman-teman. Harus dilatih berkali-kali, karena kalau Anda sedang lagi sesak nafas, Anda mungkin akan bingung kalau Anda nggak melatih nafas diafragma dulu. Jadi mungkin Anda akan, caranya gimana? Ya udah, tambah panik. Anda nggak jadi melakukan teknik ini. Jadi teman-teman, ketika Anda belum panik, Anda harus lakukan teknik ini. Sehari-hari Anda lakukan, latihlah diri Anda 5 menit sehari. Terus latih sehingga itu menjadi kebiasaan Anda. Sehingga Anda kapanpun Anda melakukan bisa. Anda lagi duduk, Anda lagi jalan, Anda lagi ngapain itu bisa. Sehingga ketika rasa nafas pendek atau nafas ngap itu datang, teman-teman bisa langsung praktek. Ya. Nafas diafragma ini sangat-sangat mantap, teman-teman, ya. Dan ini harus teman-teman praktekkan, ya. Tidak ada gunanya semua ilmu jika teman-teman tidak praktekkan. Oke, demikian teman-teman info dari saya. Jangan lupa komen, ya. Komen ya di sini, teman-teman. Komen sebanyak-banyaknya, saya akan coba jawab. Demikian semuanya, teman-teman. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.